Presiden Prabowo pimpin upacara senja retreat kepala daerah di Magelang. Wapres Gibran kembali pantau implementasi MBG di daerah. DPR sidak SPBU terkait polemik mega korupsi Pertamina. Orangutan Kalimantan koleksi Bandung Zoo melahirkan. Halo, selamat pagi pemirsa Simpo TV. Selamat pagi Sally. Selamat pagi Festi, luar biasa. Baik ya, dan tentunya juga pemirsa kita doakan terus dimanapun Anda berada bisa dalam keadaan yang sehat, bahagia dan juga kegembiraan selalu menyertai Anda. Dan Festi, kita ketahui bahwasanya di ada kabar Bandung Zoo gembira, ada kabar gembira di mana orangutan melahirkan anaknya lagi, dan kita ketahui bahwasanya koleksi bertambah di Bandung Zoo yang tadinya ada 6, sekarang ada 7 orangutan. Betul, dan tentunya juga ini mendapatkan kebahagiaan untuk kita semua ya, apalagi yang berkunjung ke Bandung Zoo. Dan tentunya informasi menarik lainnya akan terus kami hadirkan. Ini dia Menyapa Pagi Simpo TV selengkapnya. Ya pemirsa, kita awali dengan berita utama. PT Pertamina Patraniaga ini mengakui sempat terjadi penurunan penjualan selama 1 hari pada 25 Februari 2025 dan usai adanya isu pengoplosan BBM jenis Pertamax. Pelaksana tugas harian Direktur Utama Pertamina Patraniaga, Mars Ega Legowo, mengatakan pihaknya mengalami penurunan penjualan pada BBM jenis Pertamax sebanyak 5%. PT Pertamina Patraniaga mengatakan penjualan BBM jenis Pertamax sempat mengalami penurunan sebesar 5% selama sehari. Penurunan itu terjadi di tengah isu dugaan perseroan mengoplos BBM RON 90 alias Pertalite untuk dijadikan RON 92 alias Pertamax. Menepis isu tersebut, Ega menegaskan Pertamina Patraniaga tidak pernah melakukan pengoplosan terhadap produk Pertamax. Ia pun menjamin bahan bakar minyak jenis Pertamax RON 92 yang dijual ke masyarakat sudah sesuai dengan spesifikasi. Penurunan itu hanya 1 hari, tapi tanggal 25 Februari. Angkanya berapa? Angkanya kurang lebih 5%. Tapi kita melihat rata hariannya masih sama. Ya mudah-mudahan normal lagi ya. Cukup ya. Dan tadi udah diputusin ya, di kesimpulan rapat di poin ketiga sudah jelas bahwa kami sudah memahami dan penjelasan dari semua badan usaha lah, tidak hanya Pertamina, biar berimbang publik, jangan kesannya bahwa kita mau menggiring opini, enggak, biar berimbang. Kami tanya satu-satu, pengawasannya sama, apakah benar penambahan zat adiktif itu bisa menambah RON, semua sepakat tidak ada yang bisa menambah RON 90 jadi 92 karena satu zat adiktif itu. Dari Jakarta, Sri Dewi Andayani, Ahmad Amin, Simpo TV melaporkan. Sementara itu pemirsa, Menteri Energi dan juga Sumber Daya Mineral Bahlil Lahadalia ini akan bicara terkait dengan kasus korupsi tata kelola minyak mentah dan juga produksi kilang dan kontraktor kontrak kerja sama periode 2018 hingga 2023. Bahlil menegaskan pemirsa pihaknya menghargai proses hukum yang sedang dijalani oleh pihak berwajib dan akan melakukan evaluasi lanjut terkait tata kelola hingga membenahi perizinan impor BBM. Usai menghadiri nota kesepahaman di Kementerian SDM Jakarta Pusat Rabu siang, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Bahlil Lahadalia menyebut pihaknya saat ini menghargai proses hukum yang sedang dijalani oleh pihak berwajib dan menghargai pradukata bersalah terhadap kasus yang saat ini tengah diselidiki. Menindaklanjuti hal tersebut, Bahlil menegaskan menyangkut hasil minyak bumi yang diolah menjadi bahan bakar minyak akan dilakukan perbaikan tata kelola, salah satunya membenahi perizinan BBM yang dibuat evaluasi per 6 bulan. Tak hanya itu, Kementerian SDM tidak akan memberikan izin ekspor minyak bumi yang dihasilkan dalam negeri. Dikarenakan hasil minyak akan diolah seluruhnya di kilang dalam negeri. Dengan RON 90, RON 92, memang saya kan jujur katakan dari awal bahwa begitu saya masuk ke Kementerian SDM, saya melihat ini, maka perlu adanya perbaikan penataan. Nah, makanya sekarang di izin impor kita terhadap BBM tidak 1 tahun sekaligus,
kita bikin per 6 bulan supaya ada evaluasi per 3 bulan. Dan yang kedua, di kami sekarang dari seluruh produksi minyak yang tadinya itu diekspor di zaman kami sekarang udah nggak kita izinin ekspor. Nanti yang bagus kita suruh blend di mana Pak Joko ya? Mana Dirjen untuk nah, nanti yang tadinya itu nggak bisa diolah di dalam negeri, sekarang kita minta harus diolah dalam negeri. Dengan cara bagaimana? Memblending antara kualitas minyak bagus dengan minyak yang setengah bagus. Itu di blending agar spek di refinery kita itu masuk. Sebelumnya Kejagung menjelaskan, dari proses penyidikan, selain pemeriksaan saksi dan ahli, tim penyidik telah memiliki adanya alat bukti cukup berupa penyitaan terhadap 969 dokumen dan 45 barang bukti elektronik. Berdasarkan alat bukti permulaan yang cukup, tim penyidik telah menetapkan 7 orang tersangka. Dari Jakarta, Tio Malau, Sinpo TV melaporkan. Sementara itu pemirsa, terkait kasus pengoplosan bahan bakar Pertalite di blending ke Pertamax RON 92, sejumlah anggota DPR juga melakukan sidak bersama Kementerian SDM ke sejumlah SPBU Pertamina dan juga swasta yang ada di Jambore, Jakarta Timur dan sejumlah SPBU swasta di daerah Cimanggis, Depok. Dari hasil sidak tidak ditemukan adanya pengoplosan Pertalite ke Pertamax. Dan dari pantauan di lokasi, Pertamax RON 92 kurang peminat. Sejumlah anggota DPR RI dari Komisi 12 yang dipimpin oleh Bambang Haryadi bersama Kementerian ESDM mengecek dan mengambil sampel BBM jenis Pertalite dan Pertamax untuk dicek lab milik Migas untuk memastikan apakah adanya pengoplosan. Dari hasil pemantauan anggota DPR RI, tidak ditemukan adanya Pertalite dioplos menjadi Pertamax RON 92. Boleh, jadi GAR misalnya GAR 5.000 dengan GAR batubara 4.000. Kan supaya menjadi 4.500 gitu. Itu di blending bisa gitu. Dah, peraturan pemerintah pun membolehkan. Jadi skema kata-kata oplosan kan, oplosan itu lebih identik dengan sesuatu yang aspal kan. Gitu loh. Jadi kita harus bedakan skema blending dengan oplosan. Kalau oplosan itu kayak minyak tanah dicampur bensin itu oplosan gitu kan. Atau bensin dicampur cairan lain gitu kan, yang merubah kualitas itu mungkin oplosan gitu. Berarti pertama ada skema blendingnya Pak? Hah? Pertama ada skema blendingnya? Sebenarnya semua jenis bensin itu pasti di blending, mau di teknik produksinya juga kan di kilang pun akan di blending, mau di kan kita ada berapa jenis RON kan, ada 90, 92, 95 sama 98. Itu standar spek dunia. Selain di SPBU Pertamina, rombongan juga akan mengambil sampel dari beberapa SPBU swasta sebagai perbandingan. Sementara itu di SPBU Pertamina, sepi peminat BBM jenis Pertamax maupun Pertamax Plus. Tim kontributor Sinpo TV melaporkan. Dari Kejaksaan Agung, pemirsa menetapkan 2 tersangka baru dalam kasus dugaan korupsi tata kelola minyak mentah dan produk kilang periode 2018 hingga 2023. 2 tersangka itu adalah Direktur Pemasaran Pusat dan Niaga PT Pertamina Patra Niaga Maya Kusmaya dan Vice President Trading Operation PT Pertamina Patra Niaga Edward Corner. Kejaksaan Agung melalui Direktur Penyidikan Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus Dirdik Jampitsus kembali umumkan 2 tersangka baru dalam dugaan korupsi, tata kelola minyak mentah dan produk kilang PT Pertamina Subholding serta kontraktor kontrak kerjasama KKKS 2018-2023. Kedua tersangka baru ini yakni Maya Kusmaya, Direktur Pemasaran Pusat dan Niaga Pertamina Patra Niaga, serta Vice President Trading Operation Pertamina Patra Niaga, Edward Corner. Abdul Qahar menjelaskan, sebelumnya kedua tersangka mangkir dipanggil sebagai saksi tanpa alasan yang jelas oleh penyidik. Kemudian dilakukan penjemputan paksa. Setelah jalani pemeriksaan secara maraton terhadap kedua saksi dan dilakukan gelar perkara, serta keterkaitan dengan peran tersangka lain dalam kasus ini, penyidik akhirnya menetapkan keduanya sebagai tersangka. Dengan penetapan 2 tersangka baru ini, jumlah total tersangka dalam kasus korupsi yang melibatkan Pertamina dan KKKS ini menjadi 9 orang. Tersangka MK
Saya singkatnya biar cepatnya. Dan tersangka EC atas persetujuan tersangka RS melakukan pembelian RON 90 atau lebih rendah dengan harga RON 92, sehingga menyebabkan pembayaran impor produk kilang dengan harga tinggi dan tidak sesuai dengan kualitas barang. Kemudian tersangka MK memerintahkan dan atau memberikan persetujuan kepada EC untuk melakukan blending produk kilang jenis RON 88 dengan RON 92 agar dapat menghasilkan RON 92 di terminal PT Orbit Terminal Merak milik tersangka MKAR dan tersangka GRJ atau yang dijual dengan harga RON 92. Sebelumnya, Kejagung telah menetapkan 7 tersangka lainnya, diantaranya RS, Direktur Utama PT Pertamina Patraniaga, SDS, Direktur Feedstock and Product Optimization PT Pertamina International, serta ZF, Direktur Utama PT Pertamina International Civic. Skandal ini melibatkan kerugian negara yang diperkirakan mencapai 193,7 triliun. Dengan para tersangka diduga melanggar Pasal 2 Ayat 1 Junto, Pasal 3 Junto, Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Junto, Pasal 55 Ayat 1 ke 1 KUHP terkait tindak pidana korupsi. Dari Jakarta, kontributor Sinpo TV melaporkan. Pemirsa, terkait proses hukum yang juga menimpa Dirut Pertamina Patraniaga, Rifa Sihaan, terkait dengan korupsi tata niaga minyak mentah dan juga kilang minyak, dari PT Pertamina Niaga menghormati proses hukum yang juga menimpa Dirut Pertamina tersebut. Pertamina juga menjamin jika pasokan energi terhadap masyarakat masih berjalan dengan normal. Usai ditetapkan menjadi tersangka dalam kasus korupsi tata niaga mentah dan kilang minyak dalam pengoplosan Pertalite menjadi Pertamax, yang menyeret Dirut Pertamina Niaga, Rifa Sihaan. Pertamina Niaga menghormati hukum yang dijalankan oleh petugas Kejaksaan Agung. Pertamina juga siap bekerja sama dengan pihak berwenang dan berharap proses hukum bisa berjalan dengan lancar dengan mengedepankan asas hukum praduga tak bersalah. Sementara itu, Pertamina juga memastikan layanan distribusi pada masyarakat tetap berjalan dengan lancar dan tetap menjadi prioritas dan berjalan dengan normal. Pertamina menghormati Kejaksaan Agung dan aparat penegak hukum yang menjalankan tugas serta kewenangannya dalam proses hukum yang tengah berjalan di subholding Pertamina. Pertamina juga siap bekerja sama dengan aparat berwenang dan berharap proses hukum dapat berjalan lancar dengan tetap mengedepankan asas hukum praduga tak bersalah. Di tengah proses tersebut, Pertamina memastikan bahwa layanan distribusi energi kepada masyarakat di seluruh Indonesia tetap berjalan lancar dan Pertamina juga menjamin pelayanan distribusi energi kepada masyarakat tetap menjadi prioritas utama dan berjalan normal seperti biasa. Pertamina Group menjalankan bisnis dengan berpegang pada komitmen sebagai perusahaan yang menjalankan prinsip transparansi dan akuntabilitas sesuai dengan good corporate governance serta peraturan yang berlaku. Sebagai penyedia pasokan bensin, Pertamina juga berkomitmen sebagai perusahaan yang menjalankan prinsip good corporate governance sesuai aturan yang berlaku. Dari Jakarta, Dio Malau, Sinpo TV melaporkan. Sementara itu, pemirsa, Presiden Prabowo Subianto juga buka suara soal dugaan tindak dana korupsi tata kelola minyak dan produk kilang pada PT Pertamina Subholding dan kontraktor kontrak kerjasama pada periode 2018 hingga 2023. Dan Prabowo bertekad untuk membersihkan kasus itu demi kepentingan rakyat. Presiden Prabowo Subianto buka suara soal dugaan tindak pidana korupsi tata kelola minyak dan produk kilang pada PT Pertamina Subholding dan kontraktor kontrak kerjasama pada periode 2018 hingga 2023. Kasus itu memblending atau mengoplos bahan bakar minyak RON 92 dengan RON 90 atau Pertalite di Pertamina. Prabowo menegaskan kasus tersebut tengah diurus Kejagung. Prabowo bertekad untuk membersihkan kasus itu demi kepentingan rakyat. Ini kan Pertamina kan yang Pertamax dioplos ini jadi sedang ramai ya Pak. Kalau saran dari Bapak seperti apa? Ya? Untuk mengembalikan kepercayaan masyarakat gimana Pak? Oke. Kalau Pak Desa gimana Pak Menteri Desa? Kita bersihkan, kita tegakkan, kita akan pokoknya membela kepentingan rakyat. Sebelumnya diberitakan Kejaksaan Agung tengah mengusut kasus dugaan korupsi
tata kelola minyak mentah dan produk kilang pada PT Pertamina, subholding dan kontraktor-kontrak kerjasama pada periode 2018 hingga 2023. Penyidik Kejagung menetapkan 7 orang sebagai tersangka dalam kasus tersebut. Dari Jakarta, Dio Malau, Sinpo TV melaporkan. Terkait dengan kasus korupsi yang marak terjadi di Indonesia saat ini semakin meluas, Sri dan juga pemirsa, ini sangat dikhawatirkan dan juga sangat mengenaskan ya. Kalau kita melihat ini banyak sekali petinggi-petinggi ataupun pejabat-pejabat negara yang melakukan korupsi yang seharusnya menjadikan sebuah contoh kepada seluruh masyarakat Indonesia, tapi dengan teganya melakukan pengoplosan BBM yang mana seluruh masyarakat Indonesia pun sangat membutuhkan. Dan memang terkait dengan korupsi tersebut, Fes dan pemirsa, ada respon dari Presiden Prabowo Subianto di mana ia meminta untuk para penegak hukum untuk terus menegaskan ataupun menuntaskan kasus tersebut di mana ini merugikan rakyat Indonesia dengan kerugian korupsi 190 triliun lebih ya. Betul. Festi, ya? Dan kita ketahui dari Kejagung juga sudah melakukan sebuah penggeledahan ke rumah Dirut PT Pertamina Niaga seperti itu, dan mudah-mudahan ke depannya dari kasus ini bisa ada titik terang dan seluruh kasus korupsi yang ada di Indonesia bisa terus dituntaskan. Dan pemirsa, informasi lainnya akan terus kami hadirkan usai jeda berikut ini. Halo, selamat pagi pemirsa Sinpo TV, selamat pagi Andi. Selamat pagi, Fen. Beragam informasi terbaru hadir menemani Anda sebelum memulai hari. Itu memang dari Menteri Perhubungan juga mendukung, Betul. dari Menteri Keuangan juga mendukung, dan kita sebagai masyarakat pun juga harus mendukung. Mengangkat isu yang tengah menjadi pembicaraan paling hangat. Semarakan pagi Anda bersama Menyapa Pagi. Setiap Senin hingga Jumat pukul 6 pagi. Hanya di Sinpo TV. Kami hadir dengan rangkaian informasi dari berbagai penjuru dunia. Topik dan isu yang tengah menjadi sorotan mancanegara dikemas dengan lengkap untuk Anda. Peristiwa penting yang terjadi dari berbagai belahan dunia kini hadir dalam Sinpo Dunia. Setiap Senin hingga Jumat pukul 7:30 malam hanya di Sinpo TV. Halo, selamat malam pemirsa, senang sekali rasanya kami mengisi ruang informasi Anda. Akhiri aktivitas Anda dengan rangkuman perkembangan peristiwa yang terjadi sepanjang hari. Sebelumnya kita saksikan ada sekitar 3.000 tamu undangan, sementara di Ibu Kota Nusantara ini ada sekitar 2.000 tamu undangan. Rangkaian informasi nasional dan mancanegara dirangkum sebagai penutup hari dalam Menyapa Malam. Setiap Senin hingga Jumat pukul 8 malam, hanya di Sinpo TV. Pemirsa, Sinpo TV kembali hadir menemani Anda dengan berbagai informasi yang telah kami rangkum dalam sepekan. Sajian lengkap informasi sepekan kami hadirkan untuk Anda. Badan Legislasi DPR menemui masa unjuk rasa di depan gedung DPR RI Senayan, Jakarta. Menemani akhir pekan Anda bersama keluarga dengan rangkuman berita menyeluruh dalam Sinpo Sepekan. Setiap minggu pukul 6 pagi, hanya di Sinpo TV. Terima kasih pemirsa, Anda masih menyaksikan Menyapa Pagi Sinpo TV, dan kita lanjutkan informasinya di mana Komisi 4 DPR RI menggelar rapat kerja bersama Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta pada Kamis pagi kemarin. Dan tentunya dalam rapat tersebut ini membahas ketersediaan ikan menjelang bulan Ramadan dan juga Lebaran Idul Fitri hingga hasil investasi Kementerian KKP mengenai pagar laut. Komisi 4 DPR menggelar rapat kerja bersama Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta. Ketua Komisi 4 DPR, Titik Soeharto, mengatakan rapat kerja ini hanya membahas ketersediaan ikan menjelang bulan Ramadan dan Lebaran Idul Fitri. Hari ini kami melakukan rapat kerja lagi dengan Kementerian Kelautan Perikanan membahas isu-isu strategis, misalnya ketersediaan ikan dan harga ikan jangan sampai bergejolak nanti menjelang selama Idul Fitri dan puasa ini. Dan yang utamanya juga kita membahas mengenai pagar laut. Kita menagih ke Kementerian KKP bagaimana hasil
investigasi mengenai pagar laut itu, dan sudah disampaikan bahwa sudah ada 2 orang tersangka ya Pak, tersangka yang sudah mengakui bahwa dialah yang bikin pagar laut itu dan akan membayar kompensasi daripada pencabutan pagar laut itu sebesar 48 miliar. Jadi kami mendengarkan itu yang dijelaskan oleh Pak Menteri. Siapanya bisa ditanyakan sendiri kepada beliau. Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono memastikan ketersediaan ikan menjelang bulan Ramadan dan Lebaran Idul Fitri. Ia mengatakan bahwa pihaknya akan menjaga tidak adanya kenaikan harga menjelang Ramadan dan Idul Fitri. Seluruhnya di daerah-daerah yang paling utama itu yang juga menjadi sorotan Ibu Ketua dan seluruh pimpinan yang ada, seluruh anggota, aman, semuanya aman. Tidak ada kenaikan harga. Kita akan menjaga untuk tidak kenaikan harga. Ya. Selain membahas perihal ketersediaan ikan pada bulan Ramadan, Komisi 4 DPR juga turut membahas hasil investigasi Kementerian KKP mengenai pagar laut. Dari Jakarta, Farizalda Fariskiano, Sinpo TV melaporkan. Selain itu, pemirsa, Menteri Kelautan dan juga Perikanan Wahyu Sakti Trenggono mengungkapkan 2 orang yang menjadi penanggung jawab pemasangan pagar laut sepanjang 36 km di perairan Tangerang. 2 orang tersebut, pemirsa, merupakan Kepala Desa Kohot bersama dengan stafnya. Pemasangan pagar laut di perairan Tangerang kini menjadi tanda tanya publik terkait keterlibatan pemalsuan dokumen SHGP dan SHM. Dalam hal ini, Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono mengungkapkan bahwa kini sudah ada 2 orang penanggung jawab atas pemasangan pagar laut tersebut. Sakti mengatakan 2 orang itu merupakan Kepala Desa Kohot beserta stafnya. Ia menyebut pihaknya akan terus melakukan koordinasi dengan pihak kepolisian mengenai ada atau tidaknya dalang di balik pemasangan pagar laut di perairan Tangerang. Sudah saya laporkan tadi di dalam kepada pimpinan, Ibu Pimpinan, yaitu Kepala Desa Kohot dan stafnya. Kami sudah berkoordinasi dengan kepolisian mulai dari penyidikan sampai kemudian hari ini, seperti yang teman-teman sudah lihat juga di media. Gitu ya. Dari Jakarta, Farizalda Fariskiano, Sinpo TV melaporkan. Kita beralih ke informasi lainnya. Setelah peluncuran Bank Emas oleh Presiden Prabowo Subianto, pimpinan Komisi 11 DPR RI juga mengungkapkan hal ini merupakan potensi peluang untuk meningkatkan cadangan perekonomian nasional terhadap seluruh program yang juga telah dipersiapkan. Meskipun demikian, pemirsa, hanyalah surat resmi pada kepemilikan emas tersebut yang diperdagangkan. Sisanya tetap berada di Indonesia. Ketua Komisi 11 DPR RI Muhammad Misbahun menyebut kehadiran Bank Emas yang baru saja diresmikan oleh Presiden Prabowo Subianto merupakan sesuatu hal yang sangat menjanjikan. Menurutnya, lahirnya Bank Emas ini juga digerakkan oleh 2 badan usaha milik negara, yakni Pegadaian dan Bank Syariah Indonesia. Adapun sebelumnya, Misbahun sangat menyayangkan emas asal tanah air ini selalu menguap ataupun pergi ke luar negeri, sehingga sangat sulit untuk tetap bertahan di Indonesia. Yang menjanjikan adalah kehadiran emas di Indonesia akan tetap tinggal di tanah air. Sedangkan yang diperjualbelikan untuk memperkuat sistem cadangan perekonomian nasional adalah kepemilikan surat-surat emas bagi pihak lain. Bisa memperkuat sistem cadangan perekonomian nasionalnya. Nah, hebatnya 2 BUMN sudah memulai, yaitu Pegadaian dan Bank Syariah Indonesia. 2 BUMN milik negara Republik Indonesia menjadi motor penggerak bagaimana bullion bank sistem itu diterapkan dan dipraktekkan untuk masyarakat Indonesia, dan akumulasi bisnisnya saya yakin akan besar. Sehingga apa? Nanti ke depan emas-emas yang ditambang di Indonesia itu selain untuk keperluan industri dan perhiasan itu disimpan, dan kemudian yang diperdagangkan itu adalah surat-suratnya. Ketua Komisi 11 DPR RI berharap akumulasi bisnis emas melalui layanan Bank Emas ini dapat menjadi roda ekonomi baru dalam upaya mensejahterakan masyarakat tanah air di bawah kepemimpinan Prabowo Subianto. Dari Jakarta, Max, juru kamera Azizul Hakim, Tim Liputan Sinpo TV melaporkan. Dari Wapres, Gibran Rakabuming Raka mengunjungi SMK IT Ma'arif di Magelang untuk mendukung program makan bergizi gratis. Kunjungan dilakukan usai Gibran Rakabuming Raka memberikan pengarahan dalam retreat kepala daerah di Magelang.
Wakil Presiden RI, Gibran Rakabuming Raka meninjau pelaksanaan program makan bergizi gratis di SMK IT Ma'arif Kota Magelang pada Rabu 26 Februari 2025. Kunjungan dilakukan usai memberikan materi pengarahan dalam acara retreat kepala daerah di Akademi Militer Magelang. Kehadiran Wapres disambut dengan semangat oleh para siswa yang tengah menikmati hidangan bergizi yang disediakan oleh sekolah. Suasana semakin ceria dan hangat ketika Wapres berbincang langsung dengan para siswa di dalam kelas. Dalam kunjungannya, Gibran tampak memantau menu makanan yang meliputi nasi, ayam, sayur, tempe, buah, dan susu pada sejumlah siswa. Pada kesempatan tersebut, Gibran memberikan pesan kepada pihak sekolah agar terus memastikan distribusi program makan bergizi gratis berjalan lancar tanpa hambatan. Selain itu, Wapres menegaskan pentingnya menjaga kualitas makanan MBG agar selalu segar, bergizi seimbang, dan disajikan dengan standar terbaik untuk para siswa. Pemerintah melalui Badan Gizi Nasional mengungkapkan bahwa program MBG telah diterapkan di 38 provinsi di Indonesia. Pernyataan ini disampaikan oleh Kepala BGN, Dadan Hindayana, setelah melaporkan perkembangan program MBG kepada Presiden Prabowo Subianto pada Senin, 24 Februari 2025 di Kompleks Istana Kepresidenan Jakarta. Tim redaksi Simpo TV melaporkan. Tidak hanya itu, pemirsa, Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka juga meninjau pelaksanaan program cek kesehatan gratis di Puskesmas Magelang Selatan. Hal itu dilakukan guna memastikan program cek kesehatan gratis berjalan dengan optimal, khususnya di daerah-daerah. Dalam tinjauannya, Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka turut mengamati langsung pelaksanaan layanan cek kesehatan gratis bagi masyarakatnya yang berulang tahun di Puskesmas Magelang Selatan, Jawa Tengah. Melalui program CKG, Wapres menegaskan bahwa layanan kesehatan yang berkualitas harus dapat diakses oleh seluruh lapisan masyarakat, khususnya di daerah-daerah terpencil. Menurutnya, sosialisasi yang lebih masih penting untuk dilakukan agar masyarakat bisa mengetahui dan memanfaatkan layanan ini secara maksimal. Di sela-sela tinjauannya, Wapres pun menyampaikan bahwa pemerintah akan terus mengevaluasi dan menyempurnakan layanan CKG, serta memastikan efektivitasnya, juga memperluas jangkauan agar lebih banyak masyarakat yang dapat merasakan manfaatnya. Dari Jakarta, tim Simpo TV melaporkan. Kita beralih ke informasi lainnya, Presiden Prabowo Subianto memimpin upacara Parade Senja dan juga penurunan Sang Merah Putih di lapangan Pancasila, Akademi Militer Magelang, Jawa Tengah. Dan tanya itu pemirsa, dalam upacara itu, Presiden Prabowo Subianto tampak didampingi oleh Presiden ke-6 Susilo Bambang Yudhoyono atau SBY dan juga Presiden ke-7 Joko Widodo. Mereka kompak mengenakan seragam komponen cadangan. Presiden Prabowo Subianto memimpin prosesi upacara Parade Senja yang berlangsung di lapangan Pancasila, Akademi Militer Magelang pada Kamis petang. Acara ini turut dihadiri oleh Presiden ke-6 RI Susilo Bambang Yudhoyono dan Presiden RI ke-7 Joko Widodo. Upacara Parade Senja tersebut juga dihadiri para kepala daerah se-Indonesia yang saat ini tengah mengikuti retreat di Akmil. Taruna yang terlibat dalam Parade Senja tersebut berasal dari Taruna 3 Matra TNI dengan total 1.158 taruna dan Taruna Akademi Kepolisian sebanyak 376 taruna, serta cadet Universitas Pertahanan sebanyak 386. Usai penghormatan pasukan dan laporan komandan upacara, Presiden Prabowo Subianto bersama Jokowi dan SBY menaiki satu mobil untuk melakukan pemeriksaan pasukan di tengah guyuran hujan. Meski upacara digelar dengan kondisi hujan deras disertai petir, upacara tetap berjalan dengan hikmat. Rangkaian Parade Senja pun dilanjutkan dengan penurunan Sang Saka Merah Putih sebagai simbol rangkaian retreat yang mencapai akhirnya. Retreat sendiri dilaksanakan sebagai upaya membangun sinergi antara pemerintah pusat dan daerah, serta membentuk kepemimpinan yang berkarakter bagi para pemimpin daerah di Indonesia. Parade Senja kali ini dimeriahkan dengan atraksi genderang suling Canka Lokananta dan pasukan berkuda Akademi Militer turut memukau para tamu undangan yang hadir. Tim redaksi Simpo TV melaporkan. Wakil Presiden RI Gibran Rakabuming Raka juga memberikan pembekalan kepada kepala daerah yang juga mengikuti retreat di Akmil Magelang, Jawa Tengah pada Rabu 26 Februari 2025. Dan Wapres mengajak seluruh kepala daerah untuk bersama-sama menyukseskan berbagai program dari pemerintahan Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka dalam satu visi dan komando Presiden Prabowo Subianto.
Wakil Presiden RI Gibran Rakabuming Raka menjadi pemateri di retreat kepala daerah yang berlangsung di Akmil Magelang, Jawa Tengah pada Rabu 26 Februari 2025. Dalam pembekalannya, Wapres mengajak seluruh kepala daerah untuk bersama-sama mensukseskan berbagai program prioritas pemerintah dalam satu visi dan komando Presiden Prabowo Subianto. Wapres juga menekankan bahwa keberhasilan program-program prioritas Kabinet Merah Putih sangat bergantung pada sinergi antara pemerintah pusat dan daerah. Di antaranya ialah program makan bergizi gratis. Wapres meminta agar para kepala daerah memperhatikan ketersediaan bahan pangan dan infrastruktur pengadaan makan bergizi gratis. Pentingnya retret itu seperti ini, bisa koordinasi dengan kabupaten-kabupaten sekitar. Program prioritas seperti makan bergizi gratis, hilirisasi, swasembada energi, swasembada pangan, penciptaan lapangan kerja ini harus kita dukung, harus kita kroyok bersama-sama. Sekarang itu kita sudah ada program pengecekan kesehatan gratis, bisa langsung datang ke puskesmas. Kemarin saya masih perintahkan untuk menerima secara manual, bisa melalui aplikasi Satu Sehat. Walaupun agama, suku, partai kita berbeda-beda, tapi kita lahir dalam keluarga besar Nusantara. Lebih lanjut, Wapres juga menyatakan untuk mengelola negara sebesar Indonesia, butuh kolaborasi kuat dan sinergi kuat di bawah satu komando Presiden Prabowo Subianto. Tim redaksi Simpo TV melaporkan. Ya, pemirsa, pada tanggal 26 Februari 2025 di mana Wapres Gibran Rakabuming Raka juga memberikan sebuah pembekalan materi kepada seluruh kepala daerah yang ada di Magelang. Itu dan juga pemirsa, di mana materi-materi diberikan oleh Gibran pun juga ini bukan hanya memberikan materi tapi juga diskusi bersama terkait dengan kemajuan bangsa Indonesia agar nantinya kepala daerah ini bisa mengembangkan tugasnya dengan sangat baik. Meskipun sebelumnya ada beberapa pro kontra terkait dengan Gibran untuk memberikan sebuah pembekalan dan juga materi, tapi kita ketahui seluruh kepala daerah yang mengikuti retreat di sana sangat menantikan Gibran Rakabuming Raka dalam memberikan sebuah materi. Betul, dan Wapres mengharapkan bahwasanya kepala daerah untuk terus mengikuti apa yang menjadi program prioritas dari pemerintahan Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka, di mana Wapres juga mengatakan bahwasanya sangat perlu sekali kolaborasi antara pemerintahan pusat dan juga pemerintah daerah. Dan tentunya informasi menarik lainnya akan terus kami hadirkan usai jeda berikut ini. Pemirsa, Simpo TV kembali hadir menemani Anda dengan berbagai informasi yang telah kami rangkum dalam sepekan. Sajian lengkap informasi sepekan kami hadirkan untuk Anda. Badan Legislasi DPR menemui masa unjuk rasa di depan gedung DPR RI Senayan, Jakarta. Menemani akhir pekan Anda bersama keluarga dengan rangkuman berita menyeluruh dalam Simpo Sepekan setiap minggu pukul 6 pagi hanya di Simpo TV. Jadilah yang pertama mengetahui perkembangan terkini seputar informasi dari lembaga parlemen. Punya data nasional, tidak ada satupun backup berarti kan? Tiba-tiba ada putusan yang nggak masuk akal dan seperti ini gitu. Kita biarkan rekomendasi kepada KPK, periksa! Kami hadirkan informasi paling akurat untuk mengawal setiap informasi dalam rapat komisi dan paripurna. Tentunya bersama saya Andi Rezaldi yang telah kami rangkum dalam program Simpo Parlemen. Saya Arif Rifani. Saksikan Simpo Parlemen setiap Sabtu pukul 6 pagi hanya di Simpo TV. Kami hadir dengan rangkaian informasi dari berbagai penjuru dunia. Topik dan isu yang tengah menjadi sorotan mancanegara dikemas dengan lengkap untuk Anda. Peristiwa penting yang terjadi dari berbagai belahan dunia ini hadir dalam Simpo Dunia setiap Senin hingga Jumat pukul 7:30 malam hanya di Simpo TV. Pemirsa, Simpo TV kembali hadir menemani Anda dengan berbagai informasi yang telah kami rangkum dalam sepekan. Sajian lengkap informasi sepekan kami hadirkan untuk Anda. Badan Legislasi DPR menemui masa unjuk rasa di depan gedung DPR RI Senayan, Jakarta. Menemani akhir pekan Anda bersama keluarga dengan rangkuman berita menyeluruh dalam Simpo Sepekan setiap minggu pukul 6 pagi hanya di Simpo TV.
Selamat pagi pemirsa, Anda masih menyaksikan Menyapa Pagi Simpo TV dan kita lanjutkan informasinya di mana Wakil Ketua Komisi 10 DPR RI lalu Hadrian Irvani mengungkapkan pembahasan dalam rapat kerja bersama Mendikti Saintek Brian Yuliarto. Sepakat tunjangan kinerja dosen akan dicairkan pada tahun ini. Dan juga Kemendikti berkomitmen bantuan operasional perguruan tinggi negeri tak akan dikurangi sehingga tidak ada kenaikan dari UKT. Wakil Ketua Komisi 10 DPR RI lalu Hadrian Irvani menyampaikan Mendikti Saintek Brian Yuliarto berkomitmen akan membayar tunjangan kinerja dosen di 2025 dan juga memastikan tak ada kenaikan UKT. Pimpinan Komisi 10 ini mengatakan komitmen itu disampaikan oleh Mendikti dalam rapat perdananya bersama Komisi 10 DPR yang digelar secara tertutup. Jadi pertama kami perkenalan dengan Menteri yang baru, Pak Prof. Brian Yuliarto. Perkenalan, kemudian yang kedua kami membahas tentang efisiensi anggaran yang kemarin. Kami menanyakan komitmen dari Mendikti Saintek terhadap pelaksanaan Impres nomor 1 tahun 2025. Nah, kenapa tertutup? Karena ada kebijakan-kebijakan yang hari ini sedang dikomunikasikan dengan pihak istana yang belum bisa diumumkan secara resmi ke publik. Contoh misalnya pengurangan BOPTN, kemudian tunjangan kinerja, kemudian anggaran untuk sertifikasi dosen. Nah, ini menurut kami di Komisi 10 besarannya belum final, sehingga di rapat ini kami pertegas kembali agar tukin tetap harus dibayarkan di tahun 2025, sertifikasi dosen juga harus dianggarkan di tahun 2025, BOPTN tidak dikurangi sehingga tidak mengakibatkan kenaikan biaya kuliah tunggal atau UKT. Seperti itu. Selain itu, Komisi 10 DPR juga mendorong Mendikti Saintek untuk mengupayakan agar efisiensi anggaran di kementerian tersebut hanya berkisar di 6,17 triliun rupiah. Dari Jakarta, Sri Dewi Adayani, Ahmad Amin, Simpo TV melaporkan. Sementara itu pemirsa, menjelang arus mudik Lebaran 2025, Kementerian Perhubungan dan juga Kementerian Pekerjaan Umum turun langsung untuk meninjau kesiapan jalur mudik angkutan Lebaran tahun 2025 pada Rabu 26 Februari 2025. Keduanya dengan sesama mengecek kondisi jalan, titik rawan kecelakaan, hingga sejumlah lokasi yang berpotensi mengalami kepadatan kendaraan. Peninjauan jalur sebagian besar mencakup Jalan Tol Trans Jawa, dimulai dari Tol Jakarta Cikampek hingga Tol Kali Kangkung di Semarang, Jawa Tengah. Kemudian berlanjut ke jalur arteri dan berakhir di kawasan Magelang. Sepanjang perjalanan, keduanya dengan seksama mengecek kondisi jalan, titik rawan kecelakaan, hingga sejumlah lokasi yang berpotensi mengalami kepadatan kendaraan. Menurut Menteri PU, yang menjadi fokus utama saat ini adalah perbaikan jalan tol dan jalan nasional yang masih berlubang. Saya didampingi Pak Menteri Perhubungan. Saya ngecek jalan tol dan jalan nasional untuk persiapan arus Lebaran. Masalah utamanya masih satu, truk yang berdimensi oversize, baik yang berkeliaran di jalan tol maupun di jalan nasional. Truk yang overdimension yang dicarikan solusi bersamanya lah untuk kerusakan jalan tol dan nasional dengan secepat hari. Pengecekan kondisi jalan penting dilakukan untuk memastikan agar masyarakat dapat melakukan perjalanan mudik serta balik dengan aman, lancar, dan nyaman. Tim redaksi Simpo TV melaporkan. Korlantas Mabes Polri bakal memperlakukan sistem one way di sejumlah jalan tol saat arus mudik Lebaran 2025. Hal itu diungkapkan Kakor Mabes Polri Irjen Agus Suryo Nugroho saat kunjungan kerjanya di Solo, Jawa Tengah. Jajaran Korlantas akan memberlakukan sistem one way di sejumlah jalan tol pada saat arus mudik Lebaran 2025. Langkah tersebut dilakukan apabila arus lalu lintas padat dan sudah mencapai batas maksimal kendaraan yang ditentukan. Bagi pengendara yang melintas di jalan tol akan didiskon 20%. Hal itu dikemukakan Kakor Mabes Polri Irjen Pol Agus Suryo Nugroho saat melakukan kunjungan di Mapolresta Solo. Pihaknya bersama dengan Kementerian Perhubungan, PUPR termasuk Jasara Harja telah mensurvei jalur mudik dari arah timur. Di sisi lain, Korlantas akan mengelola 3 klaster saat arus mudik Lebaran 2025. Di Cikatama atau Cikampek Utama akan diberlakukan one way apabila sudah 6.000 kendaraan. Kemudian untuk one way lokal dilakukan di Tol Kali Kangkung ketika jumlah kendaraan sudah menyentuh di angka 4.000. Sedangkan untuk klaster jalan nasional akan ada sejumlah pos pengamanan dan pos terpadu. Hal ini untuk mengantisipasi para pemudik yang memakai roda 2.
Selanjutnya klaster ketiga yakni lokasi wisata. Jalan tol pasti ada volume kendaraan yang cukup tinggi, termasuk juga bangkitan arus yang cukup tinggi. Makanya akan kita kelola ketika nanti di Cikatama itu sudah gate tolnya itu sudah 6.000, kemungkinan nanti instruksi dari Mabes Polri, dari Korlantas Polri akan dilakukan one way. Itu sudah ada rumpusannya. Termasuk juga nanti Pak Dirlantas tadi menyampaikan ketika gate tol yang melintasi Kali Kangkung itu 4.000, itu kemungkinan juga dari aglomerasi Solo Raya Semarang sampai Solo itu juga akan ditambah one way lokal, termasuk juga penanganan di rest area. Itu yang pertama. Yang kedua, jalan nasional juga semuanya kita kelola. Di sana ada pos pengamanan, ada pos terpadu, termasuk antisipasi ketika nanti mudik yang roda 2. Roda 2 juga akan kita kawal, biasanya dari ujung ke ujung kita kawal, sehingga baik di tol, jalan nasional, termasuk di tempat-tempat tujuan wisata. Sementara itu, diprediksi jalan tol fungsional Solo-Jogja akan menjadi primadona pemudik. Untuk itu, pihaknya menyiapkan antisipasi terjadinya lonjakan jumlah kendaraan di jalan tol fungsional tersebut. Dari Solo, Jawa Tengah, Raditya Hermansyah, Sinpo TV melaporkan. Pemirsa, Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman menemukan penjualan beras di atas harga eceran tertinggi yang telah ditetapkan pemerintah, yakni Rp12.500 per kilogram di salah satu toko beras Magelang, Jawa Tengah. Sidak itu dilakukan Mentan Amran bersama Wakil Menteri Pertanian Sudaryono dan juga jajaran Satgas Pangan Polri. Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman bersama Wakil Menteri Pertanian Sudaryono melakukan inspeksi mendadak di salah satu toko beras di Kecamatan Muntilan, Kabupaten Magelang, Jawa Tengah. Dalam sidak tersebut, Amran juga menemukan adanya penjualan beras medium yang melebihi harga eceran tertinggi yang telah ditetapkan pemerintah, yakni Rp12.500 per kilogram. Saat melakukan dialog bersama pedagang, Amran menemukan permasalahan harga beras di atas HEP tidak semata-mata berasal dari pedagang, tetapi juga diakibatkan oleh distributor dan pabrik beras yang menjual dengan harga lebih mahal dari yang seharusnya. Atas temuan tersebut, ia pun langsung menginstruksikan Satgas Pangan Mabes Polri dan juga Diskrimsus Polda untuk segera melakukan penelusuran dan juga menindak pihak-pihak yang memainkan harga beras. Langkah tegas ini diambil untuk memastikan masyarakat memperoleh pangan dengan harga terjangkau. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Pemirsa, antisipasi lonjakan harga dan juga menekan inflasi, daerah pemerintah Kota Bandung melakukan operasi mendadak atau sidak pasar tradisional. Wakil Wali Kota Bandung Erwin mengatakan sidak itu dilakukan untuk mengetahui harga kebutuhan pokok warga menjelang Ramadan. Menjelang Ramadan, harga kebutuhan pokok masyarakat di Kota Bandung terus mengalami kenaikan. Mengantisipasi lonjakan harga tak wajar, Wali Kota Bandung beserta tim penanggulangan inflasi daerah melakukan sidak ke Pasar Kosambi. Dalam pantauan harga tersebut, kenaikan cukup drastis terjadi di komoditas cabai rawit merah yang semula Rp70.000 menjadi Rp100.000 per kilogramnya. Tidak hanya itu, beberapa komoditas seperti telur dan daging ayam, beras, daging sapi, dan beberapa komoditas lain yang mengalami kenaikan namun masih tergolong tahap wajar. Pihaknya melihat harga yang merangkak naik diakibatkan oleh banyaknya permintaan dan kenaikan harga di produsen yang harus terus diantisipasi oleh pemerintah Kota Bandung. Ya, sudah mengecek, ternyata kalau yang naik ini hanya sayur ya, yang kayak cengek gitu ya, komoditas cabai yang emang naiknya besar. Tapi untuk yang lainnya saya lihat masih stabil. Ya, inflasi ringan lah, antara 10% seperti itu kenaikannya. Untuk menekan ini? Jangan murah kan, kita waktu di Tegalega sudah. Tegalega kita jual kayak ayam 34 ya. Jadi di sini kan 37 ya? 38. Kita jual di 34 untuk mencoba menstabilkan, Pak. Untuk menstabilkan, menormalkan, jadi pedagang itu di dia sakia gitu kan. Inilah sebagai penyeimbang lah, Pak, sebagai penyeimbang. Kayaknya kita bakal banyak membuat operasi pasar kayaknya kan. Untuk menstabilkan inflasi yang mengalami kenaikan 10%, pemerintah Kota Bandung akan terus melakukan operasi pasar untuk warga Kota Bandung. Pemkot tengah berencana meningkatkan sasaran penerima program pasar murah dikarenakan saat ini program tersebut masih banyak diminati warga ekonomi mampu. Dari Bandung, kontributor Sinpo TV melaporkan. Dari Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan juga meminta para pedagang pasar tidak menimbun bahan pangan menjelang Ramadan demi meraup keuntungan yang besar. Pemerintah akan bertindak tegas terhadap pedagang yang mencoba memainkan harga pangan di tengah kebutuhan masyarakat yang meningkat.
Jules Has mengatakan pedagang boleh saja mengambil keuntungan namun jangan sampai tidak wajar sehingga membuat masyarakat kesulitan dengan harga yang tinggi. Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo yang turut hadir dalam rapat tersebut menegaskan pihaknya akan menerjunkan anggota untuk mengawasi harga pangan dan stok di sejumlah pasar. Pelaku usaha selama bulan suci Ramadan tidak boleh menimbun barang dagangannya. Kita sebentar lagi sudah masuk bulan puasa. Bahkan minyak goreng akan dibanjiri pasar 2 kali daripada sebelum-sebelumnya. Jadi 2 kali lebih banyak. Oleh karena itu masyarakat tidak usah khawatir, belanja saja seperlunya, kapan saja barangnya ada. Kita memutuskan minta betul para pelaku usaha selama bulan suci Ramadan tidak boleh menimbun barang dagangannya, mengharapkan untung yang lebih besar. Jadi janganlah bulan Ramadan ini tamak, serakah, pengen mau enak sendiri. Ketersediaan bahan pokok tadi harganya sesuai dengan harga HET. Selain itu, Jules Has juga menuturkan segera menurunkan anggota di lapangan untuk mengontrol jika terdapat harga yang lebih dari HET, akan langsung ditelusuri penyebabnya sehingga hal tersebut dapat segera ditertibkan, sehingga ke depan masyarakat tidak khawatir terkait kenaikan harga pangan. Tim redaksi Simpo TV melaporkan. Menjelang awal Ramadan 1446 Hijriah, tentunya juga harga pangan dan juga kebutuhan komoditi lainnya ini sangat diperlukan oleh seluruh masyarakat Indonesia. Dan tentunya diharapkan di mana harga ini bisa stabil dan juga tidak ada kenaikan yang signifikan. Dengan kita melihat banyak sekali dari Menteri Pertanian dan juga Wakil Menteri Pertanian Sudaryono juga melakukan beberapa sidak ke pasar-pasar seperti itu. Tidak hanya Menteri Pertanian, tapi juga ada dari Wali Kota Bandung di beberapa daerah juga melakukan sidak secara spontan seperti itu. Saya juga pemirsa di mana kita melihat masih ada beberapa pedagang beras yang melakukan penjualan dengan harga di atas HET. Betul, untuk itu Kapolri sendiri, Faiz dan pemirsa akan melakukan sidak juga, akan menurunkan anggota-anggotanya untuk melihat apakah memang ada harga tertinggi yang dijual oleh pedagang, karena memang kita ketahui menjelang Ramadan pastinya komoditi ada harga yang benar, normal. karena memang pastinya masyarakat ingin sekali harga pangan ini stabil menjelang buka puasa nantinya ataupun lebaran nantinya. Dan tentunya informasi menarik lainnya akan kami hadirkan usai jeda berikut ini. Halo, selamat pagi pemirsa Simpo TV. Selamat pagi Andi. Selamat pagi, Fen. Beragam informasi terbaru hadir menemani Anda sebelum memulai hari. Itu memang dari Menteri Perhubungan juga mendukung, Betul. dari Menteri Keuangan juga mendukung, dan kita sebagai masyarakat pun juga Harus mendukung. Mengangkat isu yang tengah menjadi pembicaraan paling hangat. Semarakan pagi Anda bersama Menyapa Pagi. Setiap Senin hingga Jumat pukul 6 pagi. Hanya di Simpo TV. Kami hadir dengan rangkaian informasi dari berbagai penjuru dunia. Topik dan isu yang tengah menjadi sorotan mancanegara dikemas dengan lengkap untuk Anda. Peristiwa penting yang terjadi dari berbagai belahan dunia ini hadir dalam Simpo Dunia setiap Senin hingga Jumat pukul 7:30 malam hanya di Simpo TV. Halo, selamat malam pemirsa. Senang sekali rasanya kami mengisi ruang informasi Anda. Akhiri aktivitas Anda dengan rangkuman perkembangan peristiwa yang terjadi sepanjang hari. Sebelumnya kita saksikan ada sekitar 3.000 tamu undangan, sementara di Ibu Kota Nusantara ini ada sekitar 2.000 tamu undangan. Rangkaian informasi nasional dan mancanegara dirangkum sebagai penutup hari dalam Menyapa Malam. Setiap Senin hingga Jumat pukul 8 malam, hanya di Simpo TV. Pemirsa Simpo TV kembali hadir menemani Anda dengan berbagai informasi yang telah kami rangkum dalam sepekan. Sajian lengkap informasi sepekan kami hadirkan untuk Anda. Badan Legislasi DPR menemui masa unjuk rasa di depan gedung DPR RI Senayan, Jakarta. Menemani akhir pekan Anda bersama keluarga dengan rangkuman berita menyeluruh dalam Simpo Sepekan. Setiap minggu pukul 6 pagi, hanya di Simpo TV.
Masih bersama kami pemirsa dalam Menyapa Pagi Sinpo TV, di mana TNI Angkatan Laut kembali memperkuat armadanya dengan meluncurkan kapal korvet terbaru KRI Bung Hatta 370 yang diproduksi di galangan dalam negeri. Dan juga kapal ini dilengkapi persenjataan canggih dan berbagai sistem peperangan modern serta direncanakan memperkuat ke Armada 2 untuk menjaga kedaulatan laut Indonesia. TNI Angkatan Laut secara resmi menghancurkan KRI Bung Hatta 370, kapal korvet terbaru produksi dalam negeri pada Kamis 27 Februari 2025 di Batam. Prosesi shipnaming dan launching dipimpin langsung oleh Kepala Staf Angkatan Laut Laksamana TNI Dr. Muhammad Ali, didampingi Ketua Umum Jalasena Street Nyonya Reva Muhammad Ali. Kapal ini akan memperkuat jajaran unsur tempur Satkor Armada 2. KRI Bung Hatta 370 memiliki panjang 80,3 meter dan lebar 12,6 meter, serta mampu berlayar dengan kecepatan maksimal 25 knot. Kapal ini dilengkapi dengan meriam utama berkaliber 57 mm yang dapat di-upgrade hingga 76 mm, serta bersenjataan canggih lainnya seperti rudal permukaan ke udara, rudal permukaan ke permukaan, dan sistem torpedo. Kapal ini juga mampu menjalankan misi peperangan elektronika, SAR, hingga operasi militer di berbagai medan dan cuaca. Penyematan nama Bung Hatta pada kapal ini menjadi bentuk penghormatan kepada proklamator sekaligus mengingatkan generasi penerus akan semangat pengabdian kepada bangsa. Kehadiran KRI Bung Hatta 370 diharapkan memperkuat pengamanan wilayah strategis, khususnya di checkpoint perairan Armada 2 dan membuktikan kemampuan industri maritim dalam negeri dalam mendukung kekuatan tempur TNI AL. Dari Jakarta, Alwendi, tim Sinpo TV melaporkan. Selain itu, pemirsa, dukungan Indonesia untuk Palestina terus berlanjut melalui Kementerian Luar Negeri dan juga berkoordinasi berbagai lembaga untuk membangun kampung Indonesia di Gaza. Nantinya pemirsa, kampung Indonesia menjadi pemukiman yang diharapkan dapat menjadi tempat rehabilitasi dan juga pusat kehidupan bagi warga Gaza. Wakil Menteri Luar Negeri Anies Mata menegaskan pembangunan Kampung Indonesia akan melibatkan berbagai NGO dan juga lembaga kemanusiaan. Anies mengatakan lembaga tersebut akan berpartisipasi dalam perencanaan, pelaksanaan, dan juga pengawasan proyek secara bersamaan. Anies menyampaikan bahwa pemerintah berharap program Kampung Indonesia dapat menjadi solusi jangka panjang untuk masyarakat Gaza yang terdampak konflik. Tapi insya Allah kita berikan bantuan dari Kemlu, mudah-mudahan kendala-kendala ini bisa kita atasi bersama, insya Allah. Jadi kita akan membuat rencana bersama. Jadi koordinasi ini salah satu tujuannya adalah kita akan membuat rencana bersama. Salah satunya ini adalah Kampung Indonesia. Nanti semua NGO ini, lembaga-lembaga ini ikut mengambil share dalam program bersama itu tadi. Jadi mereka ikut dalam perencanaannya, ikut dalam pelaksanaannya, juga ikut dalam pengawasannya bersama. Dalam hal ini Kemlu hanyalah fasilitator, ya, memfasilitasi kerjasama ini, insya Allah. Ya. Kampung Indonesia dirancang untuk menjadi pusat rehabilitasi dan juga pemukiman yang menyediakan fasilitas pendidikan, kesehatan, dan juga ekonomi bagi warga Gaza. Dari Jakarta, Gia Nabila, Mutia Anggiani, Sinpo TV melaporkan. Dalam rangka menyambut bulan suci Ramadan, pemirsa, Kapolri Jenderal Polisi Listio Sigit Prabowo dan juga Panglima TNI Jenderal Agus Subianto ini menggelar kegiatan bakti sosial Polri presisi bersama mahasiswa aliansi, BEM dan juga organisasi kepemudaan. Dalam kegiatan ini pemirsa, ribuan paket sembako dibagikan Polri guna untuk membantu masyarakat yang membutuhkan. Kapolri Jenderal Polisi Listio Sigit Prabowo menyatakan bakti sosial yang digelar bersama Panglima TNI dilaksanakan secara serentak di berbagai daerah Indonesia untuk membantu masyarakat yang membutuhkan menjelang bulan suci Ramadan 1446 Hijriah. Hal itu disampaikan Kapolri usai menyerahkan bantuan sosial di lapangan Bayangkara Presisi Kamis 27 Februari 2025. Kapolri mengatakan Polri berkolaborasi dengan 55 elemen yang terdiri dari Aliansi BEM, Organisasi Kepemudaan, serta Komite Nasional Pemuda Indonesia KNPI untuk menyalurkan 161.411 paket sembako kepada masyarakat di berbagai daerah. Kapolri mengatakan bantuan yang diberikan diharapkan dapat meringankan beban warga karena meningkatnya kebutuhan pokok jelang Ramadan. Dan hari ini kita laksanakan secara serentak, di mana kegiatan ini tentunya kita lakukan dalam menghadapi bulan suci Ramadan 1446 Hijriah, ya, di mana kegiatan ini adalah bentuk lain dari kegiatan kita untuk bersama-sama melaksanakan kegiatan bakti sosial khususnya kepada masyarakat
yang membutuhkan, dan kegiatan ini diikuti oleh 55 elemen yang tergabung di pusat dan juga tentunya di daerah masing-masing. Dan saat ini yang kita bagikan kurang lebih 161.411 paket. Jadi tentunya kita harapkan kegiatan ini betul-betul bisa bermanfaat bagi seluruh masyarakat yang membutuhkan, khususnya menghadapi bulan suci Ramadan yang kita tahu kita harus menghadapi beberapa hal terkait kebutuhan bahan pokok sehari-hari, dan harapan kita semuanya tetap bisa terjaga. Dan tentunya saya ucapkan terima kasih kepada rekan-rekan OKP, rekan-rekan mahasiswa, rekan-rekan dari KNBI yang terus bisa berkolaborasi dan bersinergi. Kapolri menyampaikan bahwa Polri akan terus berkomitmen untuk menjaga keamanan dan ketertiban selama bulan suci Ramadan, agar masyarakat dapat beribadah dengan tenang dan nyaman. Dari Jakarta, Jian Yambila Mutialdi, Sinpo TV melaporkan. Pemirsa, jelang Ramadan, Pemkab Boyolali menggelar tradisi padusan yang juga dilaksanakan di Umbul Ngabean Pengging Banyudono, Boyolali, Jawa Tengah. Tradisi padusan ini pemirsa diwarnai dengan kirap dan siraman air kembang serta berendam di umbul atau mata air. Tradisi padusan ini pertama diawali dengan kirap budaya dan dilanjut siraman yang dilakukan di Umbul Tirtomarto Pengging, Banyudono, Boyolali, Jawa Tengah. Untuk tradisi padusan dan prosesi siraman dilakukan di salah satu umbul yang berada di Kompleks Umbul Tirtomarto Pengging, yakni Umbul Ngabean. Umbul ini merupakan salah satu petilasan yang dibangun pada masa Raja Keraton Kasunanan Surakarta Hadiningrat Sinuhun Pakubawana ke-10. Tradisi padusan yang merupakan warisan budaya sejak zaman Kerajaan Demak ini diselenggarakan untuk mensucikan diri sebelum memasuki bulan puasa. Tradisi padusan sendiri memiliki makna mensucikan diri baik lahir maupun batin sebelum memasuki bulan Ramadan. Wujud menyucikan lahir batin itu yakni ditandai dengan membersihkan diri atau mandi, agar saat memasuki bulan puasa baik badan, pikiran, dan batin dalam keadaan bersih. Dalam rangka menyambut bulan Ramadan, kita mau memasuki Ramadan ini bagi umat Islam itu harus menyiapkan diri, membersihkan lahir batin. Tidak hanya ini kan hanya simbolis saja, tapi yang paling utama adalah menyiapkan secara batiniah untuk bisa menjalani puasa 1 bulan, dan ini satu gambaran bahwa manusia itu selama setahun ini melakukan kesalahan, melakukan yang mengotori lahir batin kita, harus kita tanggalkan di padusan ini untuk bisa nanti setelah menjalankan Ramadan, puasa, bisa kembali fitri. Kegiatan tradisi padusan ini juga untuk memeriahkan dan meningkatkan kunjungan ke wisata air Boyolali. Pemkab Boyolali sendiri menggelar padusan di 2 tempat, yakni di Umbul Tlatar dan Umbul Tirtomarto. Dari Boyolali, Jawa Tengah, Raditya Hermansyah, Sinpo TV melaporkan. Pemirsa, ada kabar menggembirakan datang dengan lahirnya seekor bayi orang hutan Kalimantan di Bandung Zoo. Primata hasil Indonesia itu diberi susu formula khusus untuk menjaga pertumbuhannya. Kini bayi berjenis kelamin jantan tersebut belum diberi nama. Bandung Zoo memperkenalkan anggota baru yang menggemaskan. Dia adalah seekor bayi orang hutan Kalimantan berusia 2 bulan. Kehadirannya menjadi kebanggaan tersendiri bagi Bandung Zoo yang terus berupaya menjaga kelestarian satwa langka tersebut.
Bayi orangutan berjenis kelamin jantan ini lahir pada 13 Desember 2024 dari induknya bernama Pehong dan Sakila yang telah lama menghuni Bandung Zoo. Beberapa pertimbangan kesehatan dan kebutuhan perawatan intensif, bayi orangutan tersebut kini dipisahkan dari induknya dan harus dirawat di Rumah Sakit Satwa Bandung Zoo. Dalam masa pertumbuhan mamalia asli Indonesia ini, petugas intensif memberikan susu formula khusus, pemantauan kesehatan harian, serta stimulasi agar ia tumbuh sehat dan kuat. Kondisi lahirnya normal, kemudian dengan berat badan 1,5 kilo. Untuk saat ini beratnya sekitar 3,6 kilo. Jadi per minggu sekitar naik 200 gram. Jadi orangutan ini udah berapa kali kelahiran di Bandung Zoo ini? Sebenarnya beberapa kali, cuman yang ini kelahiran anak orangutan dari induk yang pertama. Dari anak induk yang baru melahirkan pertamanya. Untuk Kalimantan. Ke Kalimantan ya? Jadi total yang orangutan Kalimantan itu ada 6. Jadi yang jantan ada 4 ekor, kemudian yang betina 2 ekor. Sampai ini jadi sudah termasuk? Sudah termasuk. Pengembangbiakan ya. Jadi kalau di Lembaga Konservasi Umum memang kita ada pengembangbiakan terkontrol, Pak. Tergantung dari carrying capacity. Jadi daya dukung wilayah atau lahan nanti perkandangannya gitu. Jadi memang kita satukan, pengenalan dulu, introduksi, kalau mereka cocok bisa disatukan. Berarti secara alami ya? Secara alami, Pak. Tidak menggunakan campuran sperma dan sebagainya? Tidak inseminasi buatan atau artificial insemination, tidak. Hadirnya bayi orangutan menambah koleksinya orangutan di Bandung Zoo menjadi 7 ekor. Sebelumnya Bandung Zoo memiliki 6 ekor orangutan Kalimantan dan 1 ekor orangutan Sumatera. Kini, bayi tersebut sedang mencari orang tua asuh. Nantinya yang terpilih memiliki hak istimewa untuk memberi nama bayi orangutan tersebut. Dari Bandung, kontributor Sinpo TV melaporkan. Kalau kita melihat ataupun menyebut nama Bandung Zoo, pasti tidak asing dengan banyaknya binatang-binatang. Seperti itu ya, saya lihat mulai binatang yang menggemaskan sampai juga yang mengesankan seperti itu ya, ada harimau. Kita melihat di sana pastinya juga banyak sekali masyarakat Indonesia, apalagi sebelum menjelang bulan puasa pasti banyak sekali masyarakat Indonesia juga berbondong-bondong untuk liburan ke Bandung Zoo. Tapi ini juga ada kabar yang menggembirakan maksud kami, di mana kita melihat bahwa ada orang utan ini baru saja melahirkan, ada anggota baru di sana. Walaupun memang belum diberikan nama, namun memang kalau kita lihat ini bertambah. Siapa ya kira-kira namanya yang bagus ya? Dari yang sebelumnya 6 ini menjadi 7. Ada 7. Dan kita memang sepertinya harus ke sana ya, Festi. Harus Terlebih dong. kalau kita lihat ada orangutan Kalimantan yang menjadi pelestarian juga. Kalau kita tahu orangutan adalah ini menambah koleksi baru ya. Betul, satwa yang memang langka dan patut dilestarikan di Indonesia. Dan tentunya juga di Bandung Zoo ini tidak hanya kita melihat bagaimana atraksi dari hewan-hewan, tapi juga ini menjadikan sebuah edukasi untuk anak-anak. Kalau misalnya ibu-ibu ataupun sekolah-sekolah yang akan membawa anak-anaknya ke Bandung Zoo, ini juga sebagai media edukasi untuk mereka bagaimana berkembang biaknya para hewan tersebut, bagaimana cara makannya, dan juga bagaimana cara mereka untuk bertahan hidup. Dan tentunya pemirsa, informasi tadi sekaligus mengakhiri jumpa kita. Saya Festi Rawadi dan saya Felis Regar. Terima kasih dan sampai jumpa. Sinpo TV, News, Sport, Entertainment.